Bab 868. Warrior yang takut pada naga. Partai Qingdao. Saat ini, di bawah kaki tangga langit, perkumpulan pedang kuno dan yang lainnya sedang bertarung sengit dengan adik ketiga dan adik keempat Partai Qingdao. Adik ketiga adalah Alam Kaisar, lawannya adalah Yuvika Nalan. Keduanya telah lama bertarung. Yuvika Nalan telah mendarat di bawah angin, tetapi Mais bisa bertahan, hanya saja sangat memaksa. Dan di sisi adik keempat. Di sisi adik keempat, ada 20 lebih mayat tergeletak di tanah, semuanya murid perkumpulan pedang kuno. Boom! Sebuah pendekar hitam alam bangsawan dari perkumpulan pedang kuno terbang mundur, di udara, tubuhnya meledak, berubah menjadi hujan darah. Terlalu lemah. Pria berbaju linen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Warrior yang tidak datang, maka kalian jangan buang buang waktu, semuanya maju bersama." Tes-tes, murid perkumpulan pedang kuno alam bangsawan ini sungguh tragis. Ternyata tidak ada yang bisa melawan adik keempat Partai Qingdao ini, dan tidak ada satupun yang bisa bertahan melewati 3 trik. Tes-tes, jangan-jangan alam bangsawan perkumpulan pedang kuno tidak ada yang bisa menyerang. Sampai harus mengirim orang-orang ini untuk cari mati. Kenapa tidak ada yang bisa menyerang? Bukankah warrior yang itu bisa? Warrior yang... Jangan sebut dia lagi, seorang pengecut. Jika berani datang, dia pasti sudah datang. Sekarang saja masih belum datang, kurasa dia benar-benar takut mati di sini. Hei, sayang sekali murid-murid perkumpulan pedang kuno ini, jelas tahu tidak bisa menang, tetapi masih maju satu persatu. Semuanya gara-gara warrior yang diri sendiri tidak berani datang ke Partai Qingdao, maka jangan beromong besar. Sekarang malah bagus, setelah beromong besar, dia tidak datang, kemudian membiarkan orang-orang dari perkumpulan pedang kuno ini mati. Orang seperti ini, aku pandang rendah. Mungkin saja benar-benar ada hal yang membuatnya tertunda. Karena warrior yang tidak terlihat seperti orang yang takut mati. Jika dia datang hari ini, aku, Qianoning, akan memakan 10 kati kotoran. Pada saat ini, di depan ruang hampa pria yang berbicara tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian sebuah lubang tiba-tiba terbuka di ruang hampa itu, lalu seorang pria jatuh keluar dari dalam lubang itu. Semua orang tercengang. Di mana ini? Pria itu melihat sekeliling, sedikit bingung. Dia adalah warrior yang... Di tengah lapangan, seseorang tiba-tiba menunjuk ke arah pria itu dan berteriak, kegembiraan itu, emosional itu. Warrior yang... Semua orang di lapangan mengarahkan pandangan mereka kemari. Pria ini tentu saja adalah warrior yang... Saat ini, dia benar-benar sedikit linglung, karena dia baru saja keluar dari kamar, kemudian langit berputar, lalu dia muncul di sini. Seolah teringat dengan sesuatu, warrior yang tiba-tiba meraih pria bernama Qianoning di depannya dan berkata, "Jam berapa sekarang?" Qianoning menggerakkan tenggorokannya, sudah hampir subuh. Sudah hampir subuh. Warrior yang tertegun, kemudian ekspresinya berubah, gawat, aku akan terlambat. Para bajingan di Partai Qingdao pasti mengira aku ini takut pada mereka, kan? Harus lewat mana baru bisa sampai ke Partai Qingdao? Qianoning. Warrior yang mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat Nero Chen dan Jackie Wu. Jika warrior yang masih tidak tahu dirinya berada di mana, maka iknya bermasalah. Warrior yang memusatkan pandangannya pada mayat murid-murid perkumpulan pedang kuno di tanah. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan melirik orang-orang di perkumpulan pedang kuno, dan berkata, "Perkataan maaf aku tidak mengucapkannya lagi. Hari ini, berapa banyak orang perkumpulan pedang kuno yang mati di sini,
aku akan meminta Partai Qingdao untuk mengembalikannya 2 kali lipat, bagaimana? Setelah hening beberapa saat, seorang murid dari perkumpulan pedang kuno berdiri maju dan berkata, "Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memanggilmu kakak seperguruan di masa depan, dan di masa depan biarkan kamu yang memimpin. Aku juga. Ditambah dengan aku. Dan juga aku." Warrior yang terlambat, belasan murid perkumpulan pedang kuno meninggal. Tentu saja, dalam hati mereka memiliki kekesalan. Meskipun mereka tahu warrior yang mungkin tertunda oleh sesuatu hal, tetapi kematian belasan orang perkumpulan pedang kuno itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Tetapi saat mereka melihat warrior yang, kekesalan di hati mereka berkurang banyak, bagaimanapun juga, dia sudah datang. Nero Chen dan Jackie Wu berjalan ke depan warrior yang. Nero Chen menepuk pundak warrior yang dan berkata, "Hati-hati, kekuatan orang itu adalah di atas Louis Nan." Jackie Wu juga berkata, "Jangan menggantung, kalau tidak, perkumpulan pedang kuno kita kali ini tidak hanya akan banyak yang mati, tetapi juga akan kehilangan wajah." Warrior yang tertawa kecil, lalu berjalan ke sisi adik keempat, dan berkata, "Sebelum datang kemari, Master Gu bilang, biarkan aku memberi pelajaran kepada orang-orang di Partai Qingdao. Cobalah untuk tidak membahayakan nyawa orang lain. Lagi pula, aku di sini untuk menyelesaikan perselisihan antara aku dan Partai Qingdao." Awalnya, aku juga berpikir begitu, tetapi sekarang, aku rasa aku harus mengubah pikiranku. Tidak perlu berubah, karena kamu tidak memiliki kesempatan untuk merealisasikannya. Adik keempat juga berjalan perlahan ke arah warrior yang. Pada saat ini, ruang hampa di depan warrior yang tiba-tiba menggeliat, dan kemudian sebuah pedang besar muncul di depannya. Pedang itu sangat besar, lebih tinggi dari orang lain, dan lebarnya hampir 50 cm. Melihat pedang raksasa ini, warrior yang tercengang, karena dia tampak familiar dengan pedang ini. Saat ini, suara Master Gu tiba-tiba terdengar di benaknya. "Ini adalah palumu yang sudah dimodifikasi. Aku menambahkan ratusan bahan ke dalamnya. Pedang ini tidak hanya mempertahankan efek awal palumu, tetapi juga dapat meningkatkan energi pedangmu. Selain itu, tidak ada efek yang lain, tetapi bagimu, pedang ini akan sangat cocok untukmu. Karena bisa digunakan sebagai pedang atau palu. Hanya saja disayangkan sekali, tidak ada roh senjata yang cocok, jika tidak, efeknya akan lebih besar." Mendengar ini, warrior yang sangat gembira. Palu Dewa Barbar awalnya sudah tidak buruk, karena dapat meningkatkan kekuatan fisik dan beratnya seberat gunung besar, dan kebanyakan orang tidak dapat menahan satu pukulan palunya. Tapi satu-satunya kelemahan adalah tidak bisa digunakan sebagai pedang. Tentu dalam tingkatan alamnya, benda apapun bisa dijadikan sebagai pedang, namun palu Dewa Barbar bukan untuk kultivator pedang, jadi tidak bisa membawa energi pedang sama sekali. Terlebih lagi, meskipun bisa, tetapi memegang palu dan menggunakannya sebagai pedang, saat bertarung dengan orang lain, itu akan kelihatan betapa kikuk. Lagi pula, masih ada perbedaan besar antara palu dan pedang. Dan sekarang semakin baik, palu Dewa Barbar ini telah berubah menjadi pedang, yang tidak hanya dapat digunakan sebagai pedang, tetapi juga dapat sebagai palu. Seperti yang dikatakan Master Gu, benda ini memang sangat cocok untuk dirinya sekarang. Aku akan menamaimu pedang Dewa Barbar mulai sekarang. Warrior yang tertawa, memegang gagang pedang Dewa Barbar di tangan kanannya. Begitu pedang Dewa Barbar ada di tangannya, tubuh warrior yang membungkuk. Pedang Dewa Barbar di tangannya juga hampir jatuh. Warrior yang kaget, karena pedang Dewa Barbar ini sangat berat, beratnya tidak seperti biasa. "Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengangkat pedang." Pada saat ini,
sudut mulut adik keempat dipenuhi dengan sarkasme. Warrior yang tidak peduli, mengencangkan gagang pedang dengan erat, dan kemudian tiba-tiba mengangkatnya. Pedang itu terangkat, tetapi sangat sulit. Dalam situasi ini, jangankan menggunakannya untuk bertarung, bisa mengambil 2 langkah atau tidak, itu sudah menjadi masalah. Bahan apa yang ditambahkan Master Gu ke pedang ini? Warrior yang sudah berkeringat dingin, seberapa menakutkan kekuatan fisiknya sekarang. Itu setara dengan siluman monster setengah suci tingkat menengah, dan dia tidak bisa mengangkat pedang ini dengan 1 tangan. Lelucon macam apa ini? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu di sini. Saat pergelangan tangan adik keempat itu bergerak, tongkat panjang emas muncul di tangannya. Pergelangan tangannya sedikit bergerak, dan tongkat panjang emas di tangannya membawa bayangan tongkat langit ke arah Warrior Yang. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, menggunakan tangan kirinya meninju ke depan. Boom! Sebuah tinju menghantam, sebuah gelombang tinju terguncang, dan ruang hampa tiba-tiba bergelombang, dan bayangan tongkat langit adik keempat menghilang tanpa jejak di bawah getaran tinju ini. Namun, pada saat bayangan tongkat itu menghilang, seberkas cahaya keemasan terang melintas, dan kemudian tongkat panjang emas datang ke depan Warrior Yang. Ekspresi Warrior Yang tetap tidak berubah, dan tangan kirinya meninju lagi, dan langsung mengenai bagian atas tongkat. Peng! Tinju dan gelombang saling terjerat, suara ledakan di lapangan bergema tiba-tiba. Dalam sekejap, sebuah kekuatan besar dari tongkat masuk ke tinju Warrior Yang. Wajah Warrior Yang berubah tiba-tiba, terus mundur ke belakang, sampai mundur hampir 10 langkah, baru berhenti. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang perkumpulan pedang kuno di samping menjadi gelap, dan di mata mereka bahkan ada ekspresi terkejut. Tubuh Warrior Yang sebanding dengan siluman monster setengah suci, seberapa mengerikan kekuatan itu. Tapi tongkat adik keempat ini benar-benar bisa membuatnya mundur. Warrior Yang sedikit mengernyit dan melihat tinjunya. Di tinjunya ada jejak benjolan. Tongkat ini sangat aneh. Warrior Yang menatap tongkat itu. Tongkat ini meledak dengan kekuatan yang sangat kuat dalam sekejap. Kekuatan ini membuatnya lengah, jadi dia terguncang dan mundur lagi. Di seberang Warrior Yang, adik keempat memiliki tatapan serius di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak heran bisa menjadi pembunuh Louis Nan dan Shadow. Tidak bicarakan domain pedangmu itu, dengan tubuh fisikmu, di wilayah utara ini, di antara alam bangsawan, yang bisa menjadi lawanmu, tidak akan lebih dari 5. Berbicara sampai di sini, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jika kita berdua tidak bertarung hidup dan mati, diperkirakan kita harus bertarung selama beberapa hari dan malam. Aku percaya, kamu tidak punya waktu untuk ini. Satu trik menentukan hidup dan mati, bagaimana menurutmu? Warrior yang mengangkat kepalanya dan melirik gunung yang menggantung di langit, lalu berkata, apa kamu orang yang paling kuat di alam bangsawan Partai Qingdao? Adik keempat menggelengkan kepalanya dan berkata, bisa dibilang nomor 2, tetapi harusnya cukup untuk membunuhmu. Dulu banyak orang mengatakan ini kepadaku, tetapi mereka semua sudah mati. Warrior yang berkata. Ekspresi mengerikan tiba-tiba muncul di wajah adik keempat, aku rasa kamu yang akan mati kali ini. Kamu ingin mencoba? Warrior yang berkata. Haha. Adik keempat tiba-tiba melayang ke udara. Dia menatap Warrior yang di udara dan berkata, Warrior yang, bukankah tubuhmu sangat kuat? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan fisik. Setelah kata-kata itu jatuh, tongkat emas di tangan adik keempat bergetar di depan Warrior yang tiba-tiba. Dengan getaran ini, tongkat panjang emas di tangan adik keempat tiba-tiba berubah,
dan kemudian seekor naga emas dengan panjang dan lebar hampir 1000 kaki muncul di langit, menutupi langit. Roh senjata. Naga dewa. Selain itu, mata Nero Chen berekspresi kaget. Hoam. Naga raksasa itu tiba-tiba meraung, penekanan yang mengerikan mengalir turun dari langit, dan banyak orang di lapangan tiba-tiba jatuh ke tanah oleh kekuatan penekanan dan terus bergetar. Warrior Yang, bukankah kekuatanmu sangat hebat? Ayo, bandingkan dengan Dewa Naga. Adik keempat menatap warrior yang dengan ganas, tatapan matanya penuh kegilaan. Naga. Melihat raksasa di langit, warrior yang sedikit terkejut. Apa dirinya takut pada naga? Harusnya naga yang takut pada dirinya, kan? Bersambung.